Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyah wa kaifa bikum? Bi khair alhamdulillah. Wa aina qalan suatukum? Wa ant ain? Ha? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini ya, menjelang malam ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap beraktivitas ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan ya. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang Islam, tentang kebaikan, tentang cahaya Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan qabla nuwasil ya darsana, mari kita sama-sama untuk membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa belajar. Ya. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau belajar, maka disunahkan, dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mohon maaf yang pekan lalu tidak bisa hadir karena ya sakit ya. Baik, kita lanjut di pelajaran ke-21. Betul ya? Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kedatangan orang-orang Quraisy yang ketiga kalinya kepada paman beliau yaitu Abu Thalib ya, untuk mencegah Nabi agar menghentikan dakwahnya. Maka kemudian Nabi dengan tegas tetap menolak. Orang Quraisy datang yang pertama kali, beliau tetap tidak mau mengikuti apa yang diinginkan orang Quraisy. Datang yang kedua kali juga demikian, beliau tetap melanjutkan dakwahnya. Dan datang yang ketiga kalinya dengan ancaman yang lebih besar, maka Nabi pun tetap tidak bergeming. Nabi tetap dengan pendiriannya untuk menyampaikan Islam ini. Itulah seorang yang yang teguh dalam memegang pendirian, teguh dalam memegang kebenaran ya. Itulah seorang manusia sejati yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun jua dalam menyampaikan kebenaran ya, begitu. Baik anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan di pelajaran yang ke-21, Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca, Ustaz baca dulu, kalian mengikuti. Setelah itu sebagaimana biasa Ustaz minta salah satu di antara kalian untuk membacanya.
Kemudian juga kita mengartikan ya satu persatu ya, kemudian kita mengartikan secara bebas dan Ustaz jelaskan setiap bagian-bagiannya. Baik. Ad-darsu. Baik. Sekarang kita sudah ya semuanya? Ya. Wa minhum, dan dari mereka. Min apa? Kan minhum itu dua suku kata. Min dengan hum digabung. Minhum. Ya. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhadap bagusnya. Baik. Al-awwal, yang pertama. Akhadhat Quraisyun tu'zir Rasul. Akhadhat Quraisyun tu'zir Rasul. Orang-orang Quraisy mulai mengganggu Rasulullah. Orang-orang Quraisy telah mulai wa tastahzi'u bihi. Wa tastahzi'u bihi. Dan mengejeknya. Dan mengejeknya. Atau menghinanya bisa juga ya. Khususan idza dhahaba ila sholati. Khususnya ketika Nabi berangkat sholat. Ya. Khususnya ketika Nabi ke masjid ya, atau untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Ba'da an ra'at istimrarahu. Setelah mereka semua melihat, Nabi terus menerus fi da'wati, dalam berdakwah, wa difa'i ammihi anhu, dan mendapatkan pembelaan dari pamannya. As-sani, kedua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi, menghadapi mereka dengan lembut, was sabri, dan sabar, wal lutfi, dan apa ya, lembut juga, halus ya, dengan cara halus ya, wal afwi, dan penuh rasa maaf ya. As-salis, yang ketiga. Oke, jami'ukum ya. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasuli, dan orang-orang yang paling keras gangguannya, kepada Rasulullah, yaitu Abu Jahlin, Abu Jahal, Abu Lahabin, dan Abu Lahab, wa Uqbah bin Abi Mu'aitin, dan Uqbah bin Abi Mu'ait, wal Walid bin al-Mughirati, dan Al-Walid bin al-Mughirah. Ar-Rabi', yang keempat. Wa qadin taqamallahu, dan sungguh Allah membalas mereka, min jami'il mustahzi'ina, dari keseluruhan orang-orang yang mencela, ba'dal hijrati, setelah Nabi hijrah. Faminhum, maka di antara mereka, man qutila, ada yang terbunuh. Wa minhum, dan di antara mereka,
mereka. Man ahlakathul amrad. Ada yang dihancurkan karena penyakit. Iya, maksudnya binasa karena penyakit. Baik. Oke, Ustaz jelaskan satu persatu ya. Idza Quraisyin lin Nabi SAW. Jadi orang-orang Quraisy ini karena kedatangan yang pertama tidak dipenuhi oleh Rasul, kedatangan yang kedua juga demikian, apalagi kedatangan yang tiga, mereka pun kemudian cari cara yang lain untuk menghentikan dakwah Nabi. Ini luar biasa ya. Orang-orang kafir itu sebenarnya mereka tidak pernah berhenti untuk menghalangi dakwah Islam. Mereka serius sekali. Bahkan sampai sekarang seperti itu. Orang-orang yang berada dalam kebatilan itu selalu saja menghalang-halangi dakwah Islam. Ya, begitu. Karena ini sifat manusia dari dulu sampai sekarang. Di masa nabi-nabi terdahulu juga demikian. Di masa Nabi Adam mendapat tantangan dari siapa? Dia tidak mau itu anaknya namanya siapa itu? Ada Qabil ya. Yang dia kemudian merasa cemburu dengan saudaranya Habil ketika itu, sehingga dia membunuh saudaranya sendiri. Nabi Nuh juga mendapat tantangan. Ya. Siapa tantangan paling berat? Nabi Nuh itu anaknya beliau. Siapa namanya? Kanaan, ya kan begitu. Demikian pula tantangan dari kaumnya beliau. Ya. Nabi Soleh juga demikian. Nabi Hud juga demikian. Nabi Ibrahim juga demikian. Siapa tantangannya Nabi Ibrahim? Ayahnya beliau. Siapa namanya? Azar. Apa pekerjaannya Azar? Membuat patung berhala. Bayangkan, Nabi Ibrahim mengajak untuk menyembah Allah yang Esa, ayahnya membuat patung berhala untuk disembah. Bayangkan, tantangannya luar biasa. Ya, demikian pula Rasulullah SAW, beliau menghadapi tantangan dari keluarganya sendiri, khususnya pamannya, misalnya Abu Lahab, atau pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Nah, mereka tidak puas kalau Nabi tidak berhenti berdakwah. Mereka tidak puas sebelum Nabi berhenti berdakwah. Itu luar biasa. Maka kalau orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti untuk menghalangi dakwah Islam, seharusnya kita juga orang Islam tidak pernah patah semangat untuk tetap berdakwah, kan begitu? Karena kita berada di jalan yang benar. Gitu. Ya. Baik, yang pertama, akhadat Quraisyun tu'dir Rasul. Maka orang Quraisy itu mulailah mereka mengganggu Rasulullah. Wa tastahzi'u bihi. Dan mereka mulai mencela, mengejek Rasulullah, ya, khususan idza zahaba ila shalah, khususnya ketika Nabi hendak melaksanakan salat, ya. Jadi kan Nabi biasa dari rumahnya beliau itu berangkat ke Masjidil Haram untuk salat, ya. Nah, beliau yang dapat gangguan, ya, pokoknya dicela-cela macam-macam lah. Kalau kita mungkin ya tahu, alimnya tahu, ya kan, kalau kita sekarang begitu. Jam ko terlalu dulu macam-macam ya. Biasa kita akan diganggu begitu sama orang, ya. Nah, jadi itulah gangguan yang Nabi terima, bahkan lebih keras lagi. Bahkan Nabi ketika sholat, ya, di Masjidil Haram itu pernah beliau dilempari tai unta. Bayangkan, kalian pernah dilempari tai burung? Ada lempari tai kambing? Belum pernah kan? Jadi kalau kalian mau merasakan bagaimana perjuangannya Rasulullah dalam berdakwah ketika beliau dilempari kodon tai unta, coba kalian melempar diri kalian dengan tai kambing. Kalau kita mau merasakan Rasulullah, begitu besar tantangan Nabi. Itu tantangan luar biasa, ya. Mereka mengganggu Rasulullah. Ba'da'an ra'at istimrarahu. Setelah mereka melihat ini, orang Quraisy melihat ini Muhammad terus berdakwah, ini tidak pernah berhenti, ya. Wadifa dan mendapat pembelaan dari pamannya. Pamannya juga sudah memberikan
apa istilahnya kebebasan kepada beliau. Ya silakan kamu Muhammad sampaikan saja apa yang menurutmu benar. Pamannya, nanti saya akan membela kamu dimanapun kamu berada. Selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan orang-orang Quraisy mengganggumu wahai Muhammad, wahai keponakanku. Luar biasa kan? Jadi memang dalam dakwah itu memang kita perlu orang-orang yang bisa membela dakwah kita. Yang kedua, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau yuqabiluhum bil hilmi, menghadapi orang Quraisy bukan dengan kemudian, "Woi, kenapa kau ganggu kau?" Kurang ajar, bukan begitu caranya. Tapi Nabi datang menghadapi mereka dengan cara lemah lembut. Ya palingan senyum saja ya. Ya karena mereka orang bodoh. Kata ulama itu, kalau kita menghadapi orang bodoh ya kita hadapi dengan senyuman saja. Ya. Tapi jangan senyum terus ya. Kemana-mana senyum. Di tembok senyum. Itu namanya orang gila. Ya. Jadi kemana-mana senyum. Ini senyum. Nah maksudnya ya senyum pada tempatnya lah begitu ya. Nabi itu biasanya begitu menghadapi dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran. Beliau tidak kemudian dilempari batu orang, tidak ya. Wal lutfi dengan kelemah lembutan, wal afi beliau memberikan maaf. Kenapa? Karena beliau pahami bahwa mereka yang melakukan itu semua tidak mengetahui atau belum mengetahui pentingnya Islam ini. Ya. Sama juga kalau kita di rumah, di kampung misalnya, ada yang menentang dakwah kita, ya kita sabar saja. Begitulah karakternya Rasulullah dalam menghadapi pengganggu-pengganggunya. Begitu ya. Ini juga supaya memberikan simpati kepada mereka. Wah, kan pasti mereka nanti akan berpikir, sebenarnya apa ini yang dia perjuangkan? Ya. Dia tidak pernah goyah. Ini kan luar biasa kalau begitu, ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat prosesnya bukan hasilnya. Yang ketiga, wa kana asyaddahum idza'an lirrasuli Abu Jahlin. Dan bahwasanya orang-orang yang paling keras gangguannya kepada Nabi itu ada 4 orang ini yang paling keras ya di antara suku Quraisy. Yang pertama Abu Jahal. Ya. Yang kedua Abu Lahab. Ini paman langsungnya Nabi Abu Lahab ini. Dan ketiga Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Keempat Al-Walid bin Mughirah. 4 orang ini yang paling keras yang mengganggu Nabi. Kalau Al-Walid bin Mughirah ini adalah tadi Ustaz katakan beliau ayahanda daripada Khalid bin Walid dan beliau ini seorang ahli sastra. Ya. Seorang yang pandai berbahasa. Ahli syair, ahli puisi yang luar biasa ya. Bahkan beliau ini dan dia ini didewa-dewakan lah oleh orang Quraisy ketika itu. Ini ayahnya Khalid bin Walid. Ya. Tapi semuanya tidak ada yang beriman kepada Rasulullah. Yang keempat, ya, wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah. Maka sungguh Allah kemudian membalas hinaan-hinaan mereka. Mereka yang tadi suka menghina Rasulullah itu ketika di Mekah, maka Nabi ketika berhijrah di Madinah mendapatkan kekuasaan. Beliau diangkat sebagai kepala negara pertama dalam Islam. Beliau memimpin masyarakat. Maka disitulah Nabi mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu membalas segala bentuk gangguan orang-orang Quraisy ya yang dulu pernah mengganggu Rasulullah. Apa diantaranya? Faminhum man qutila. Ada yang meninggal, ada yang terbunuh. Misalnya Abu Jahal. Dia terbunuh di perang apa? Badar. Ya. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Dia mati karena penyakit. Abu Lahab ini. Kalau tidak salah dia kena penyakit kayak borok-borok itu badannya, kemudian busuk sekali baunya. Sehingga dia pun kemudian orang-orang Quraisy itu tidak tahan dengan baunya. Ketika dia mati, meninggal, ya orang tidak ada yang mengubur, dibuang saja di dalam sebuah lubang, ditindih pakai batu karena bau sekali. Ya, begitu. Itu Abu Lahab dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu.
Ada yang kena penyakit seperti Abu Lahab ini. Nah, jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemuliaan dan balasan yang lebih baik kepada mereka yang selalu istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam menyampaikan agamanya. Mungkin pertamanya mereka mendapatkan apa? Tantangan, siksaan, celaan, ejekan, ya, yang mereka tidak suka itu. Nabi kan begitu pertama mendapatkan semua itu, ya. Tetapi ketika mereka teguh pendirian dalam berdakwah, Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka semuanya. Setelah mereka mendapatkan keburukan dari orang-orang Quraisy, ketika mereka diberikan kekuasaan oleh Allah, maka mereka pun yang tadinya dalam keadaan ketakutan itu mendapatkan rasa aman, ya, dari gangguan-gangguan mereka. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 55, ya. Jadi Allah akan menjanjikan, ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa akan mengganti keadaan mereka, gitu. Yang tadinya itu mereka dalam keadaan takut menjadi aman. Yang tadinya mereka itu disiksa menjadi orang yang kemudian bebas dari siksaan. Yang tadinya negeri mereka tidak aman, ya, menjadi negeri yang aman. Ini yang Allah berikan balasan kepada mereka, orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam berjuang. Demikian pula kalian, insyaallah, kalau kalian istiqomah dalam belajar, ya, insyaallah Allah akan memberikan kemuliaan, ya, Allah akan memberikan balasan yang baik kepada kalian, ya. Tadi itu Ustadz ketemu dengan, orang yang belajar di Mesir, ya, Al-Azhar Kairo, ya, Al-Azhar University, ya. Nah, jadi beliau ini luar biasa yang menjelaskan tentang Islam, ya. Ya, dulu belajarnya mungkin sangat sulit, ya, tapi sekarang luar biasa, ya. Nah, ini bahkan ini pendiri daripada ma'had ini, ya, pamannya Abizar, almarhum Dr. Azwar Kamarudin. Beliau itu LCMA, ya. Beliau itu dulunya kan luar biasa perjuangannya dalam belajar. S1, S2, S3 di Mesir, sampai gelar doktor, dan bisa menjadi seorang ahli fikih yang luar biasa. Dan keilmuannya itu diakui di Indonesia. Luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti jejaknya, ya, insyaallah, ya. Baik, Ustaz kira demikian karena waktu sudah masuk waktu sholat Isya, ya. Kita tutup, atau ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Sebelum tutup, ada yang mau ditanyakan? Yang belum jelas? Ya. Jelas, ya? Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.